Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Eliza Afrianti, NIM 2019-210424. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, informasi tersebut dibagi dua, informasi internal dan eksternal. Informasi internal adalah informasi yang didapat dari dalam tentang wirausahaan, sedangkan informasi eksternal adalah informasi yang didapat dari luar tentang wirausahaan. Manajer sebagai kampiun komunikasi. Nah, manajer sebagai kampiun komunikasi dibagi tiga. 1. Diarahkan oleh tujuan. 2. Percakapan strategis. 3. Metode. Nah, diarahkan oleh tujuan dibagi dua. 1. Mengarahkan perhatian kepada visi, nilai-nilai, dan hasil yang dikehendaki. Kedua, memengaruhi perilaku pegawai. Selanjutnya, percakapan strategis. 1. Komunikasi terbuka. 2. Menyimak. 3. Dialog. Dan keempat, umpan balik. Metode dibagi 4. 1. Saluran yang kaya. 2. Saluran ke atas, ke bawah, dan horizontal. 3. Komunikasi nonverbal. Dan 4. Jaringan pribadi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikasinya sehingga dapat menciptakan suatu pesan makna antara komunikasi dengan komunikatornya. Proses bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Langkah-langkahnya. 1. Komunikator. Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau komunikasi. Kedua, pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan yang diberikan kata maupun komunikasi secara lisan maupun tertulis. Pesan dibagi dua, pesan nonverbal dan pesan verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang cara penyampaiannya menggunakan kata-kata yang dapat dipahami isinya dan diterima berdasarkan apa yang didengar. Pesan nonverbal adalah jenis pesan yang cara penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung dan dapat dipahami isinya dengan penerima oleh gerak-gerik, tingkah laku, dan mimik wajah. Medium adalah pesan itu sendiri yang akan mengubah pola komunikasi manusia. Penerima adalah pihak yang memperoleh pesan atau stimulus yang dikirimkan oleh sumber. Nah, penerima dibagi dua, penerima aktif dan penerima pasif. Penerima aktif adalah seseorang yang tidak saja menerima stimulus dari pesan yang datang kepadanya, tetapi juga memberikan tanggapan atau feedback secara aktif berkelanjutan kepada pengirim. Penerima pasif adalah seseorang yang hanya menerima stimulus atau pesan yang datang kepadanya tanpa memberikan tanggapan serta umpan balik. Umpan balik adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dan penerimaan pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, meruntuhkan kendala bahasa. 1. Buatlah pesan Anda sederhana. Maksudnya, perjelaslah apa hal yang ingin Anda komunikasikan. 2. Pilihlah kata-kata Anda dengan saksama. Maksudnya, jangan mencoba membuat orang lain terkesan dengan kosakata Anda. Ketiga, perhatikan pesan nonverbal Anda dengan saksama. Maksudnya, jangan menutupi mulut Anda dengan tangan. Nomor 4, bicaralah dengan pelan dan berhati-hati. Maksudnya, jangan mengucapkan kata-kata secara sekaligus. 5, gunakan jeda. Maksudnya, menggunakan jeda panjang sedapat mungkin dihindari. 6, lawan godaan untuk berteriak. Maksudnya, berbicara lebih keras tidak akan
memudahkan orang lain untuk memahami Anda. Nomor 7, perhatikan raut muka dan bahasa tubuh, namun ingat bahwa makna kedua tanda-tanda itu beda-beda di setiap budayanya. Maksudnya, sebagai contoh, orang Amerika menganggap kontak mata sebagai tanda bahwa Anda sedang memperhatikannya. Dan terakhir, 8. Sering-seringlah menguji pemahaman dan mintalah umpan. Maksudnya, sebaiknya berhenti beberapa kali dan memastikan lawan bicara memahami Anda. Kekayaan saluran tinggi, kelebihannya pribadi, dua arah, umpan balik yang cepat. Kekurangannya tidak direkam secara permanen, spontan, dan sulit disebarkan. Contohnya, komunikasi, tatap muka, telepon, pesan elektronik, email, blog. Kekayaan saluran rendah, kelebihannya direkam secara permanen, direncanakan sebelumnya, mudah disebarkan. Kekurangannya tidak pribadi, satu arah, umpan balik yang sempit. Contohnya, surat memo dan laporan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmat Rohma dengan NIM 2019-210451. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berkomunikasi untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Komunikasi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi komunikasi juga dapat untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Meski kemampuan komunikasi selalu penting bagi manajer, komunikasi membujuk dan mempengaruhi orang lain makin penting di masa ini. Untuk membujuk dan mempengaruhi manajer sering dan mudah berkomunikasi dengan orang lain, namun terkadang sebagian orang mempunyai pengalaman komunikasi yang tidak mengenakan, sehingga mereka cenderung menghindari situasi ketika komunikasi itu diperlukan. Istilahnya seperti kecemasan komunikasi. Kecemasan komunikasi menggambarkan ketakutan atau kegelisahan seseorang terhadap komunikasi yang nyata yang terjadi. Yang kedua yaitu perbedaan gender dalam berkomunikasi. Sebagai manajer baru, tidak diragukan lagi akan menghadapi macam-macam gaya komunikasi dalam pekerjaan. Contohnya seperti ras, kelompok etnis, kelas, dan gender, semuanya memerlukan faktor-faktor yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Manajer harus bekerja keras untuk menghapus pandangan kolot tentang gaya komunikasi seseorang. Mengapa? Agar pandangan ini tidak menghambat pemahaman atau banyak mempengaruhi keputusan personel, seperti mengangkat atau mempromosikan pegawai akan lebih produktif untuk mengenali dan menghargai perbedaan gaya komunikasi, sehingga memperkecil sebagai persoalan yang timbul secara alamiah ketika mengirim dan menerima pesan, tindakan yang menyedihkan atau menafsirkan pesan dalam bahasa yang sama. Satu perbedaan yang banyak dihadapi oleh manajer terkait dengan gender. Setiap seseorang dalam berkomunikasi tentu berbeda-beda. Seperti kita ambil contoh cara berkomunikasi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tentu sangat berbeda untuk mereka berkomunikasi. Seorang perempuan menggunakan cara berkomunikasi yang unik, seperti menunjukkan keterlibatan dan partisipasi. Mereka cenderung jarang memotong pembicaraan seseorang daripada seorang laki-laki yang berusaha keras untuk merusak percakapan. Sebaliknya, kebanyakan laki-laki berbicara adalah saran untuk mempertahankan kemandirian dan mengalokasikan status dalam hierarki. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh merupakan salah satu aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang lebih banyak disampaikan melalui tindakan dan perilaku manusia daripada
melalui kata-kata. Para manajer diawasi dari perilaku, penampilan, dan tindakan dan sikap mereka menjadi simbol dari apa yang mereka nilai dan harapkan dari orang lain. Dan kebanyakan juga dari kita pernah mendengar ungkapan atau tindakan jauh lebih nyata daripada perkataan. Tanpa kita sadari, kita pun sering berkomunikasi tanpa kata-kata. Nonverbal kebanyakan terjadi secara tatap muka. Ada 3 sumber tanda komunikasi dalam komunikasi tatap muka atau nonverbal, yaitu yang pertama kata-kata yang benar yang diucapkan, yang kedua tekanan tinggi rendahnya suara kita, dan yang ketiga adalah tatap muka atau raut muka. Faktor dalam menaksirkan pesan yaitu yang pertama dampak verbal, yang kedua dampak vokal, yang ketiga dampak raut muka. Kebanyakan kita semua dapat membaca raut wajah seseorang, namun raut wajah dapat disalahpahami. Ini menandakan bahwa manajer perlu mengajukan pertanyaan untuk memastikan orang lain untuk menerima pesan dengan benar. Manajer dapat meningkatkan keahlian mereka dalam membaca raut muka seseorang dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berhubungan dengan dan mempengaruhi pegawai. Manajer yang kelihatan tanggap terhadap emosi pegawai yang tidak terbahaskan lebih efektif dan sukses dalam pekerjaannya. Menyimak. Salah satu saran terpenting bagi komunikasi manajer adalah menyimak pegawai maupun konsumen. Kebanyakan manajer kini menyadari pentingnya aliran informasi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dan mereka sebaiknya dapat menyimak lebih baik. Menyimak atau listening melibatkan keahlian memahami fakta maupun perasaan untuk menafsirkan makna asli suatu pesan. Setelah itu, manajer dapat memberikan respon yang sesuai. Menyimak memerlukan perhatian, energi, dan keahlian. Selanjutnya saya akan menjelaskan kunci menyimak secara efektif. Di sini ada 3 cara kunci menyimak. Yang pertama menyimak efektif, yang kedua penyimak yang buruk, yang ketiga penyimak yang baik. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menyimak efektif. Yang pertama menyimak efektif. Seorang yang menyimak efektif itu adalah seorang yang menyimak dengan baik. Contohnya kita harus fokus kepada seorang yang berbicara di depan kita ataupun seorang dosen yang sedang menjelaskan di depan kelas. Yang kedua, menemukan bidang yang diminati. Kita harus tahu bidang atau bakat apa yang cocok dan bakat apa yang sedang kita minati. Yang ketiga, menolak pengalih perhatian. Contohnya, kita sedang mendengarkan dosen yang sedang menerangkan, tetapi ada teman kita yang ingin mengajak kita ngobrol dengan topik yang tidak penting. Disinilah kita harus tegas untuk menolak dengan secara baik-baik terhadap teman kita, supaya kita bisa fokus mendengarkan dosen yang sedang menerangkan di depan kita. Yang ketiga, mengutamakan fakta bahwa berpikir jauh lebih penting dan cepat. Yang kelima, responsif. Yang keenam, menilai isi pesan, bukan cara mengungkapkannya. Yang ketujuh, menghindari penilaian yang tergesa-gesa. Sebelumnya, kita menilai ucapan yang diomongkan seorang, harus menilainya dengan secara matang-matang dan harus memikirkannya dengan baik, agar kita tidak menyinggung atau tidak menyakiti perasaan seseorang apabila ucapan kita ada yang salah. Yang kedelapan, menghindari gagasan. Yang kesembilan, berusaha keras menyimak. Dan yang terakhir, menggunakan pikiran. Penyimak yang buruk. Penyimak yang buruk mereka adalah seseorang yang cenderung pasif dan santai. Yang kedua, membicarakan hal-hal yang tidak menarik. Contohnya
ada seorang mahasiswa yang saat pelajaran dia selalu membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mereka selalu asik ngobrol sendiri dengan temannya. Yang ketiga, perhatiannya mudah teralihkan. Yang keempat, suka ngelamun. Yang kelima, menghindari kontak mata. Yang keenam, tidak memperhatikan. Penyimak yang buruk cenderung selalu tidak memperhatikan terhadap seseorang yang sedang berbicara di depan mereka. Mereka cenderung asik dengan pikirannya sendiri atau cenderung suka mengobrol sendiri. Yang ketujuh, memiliki praduga. Yang kedelapan, mendengarkan fakta. Yang kesembilan, tidak menunjukkan. Dan yang terakhir, menolak topik pembahasan yang sulit. Yang ketiga, penyimak yang baik. Pertama, penyimak yang baik, dia sering mengajukan pertanyaan. Mereka selalu berpikir dengan baik jika ada seseorang yang berbicara di depan mereka atau seorang dosen yang sedang menerangkan pelajaran tersebut, mereka selalu mengajukan pertanyaan apa yang tidak mereka pahami. Yang kedua, mencari hal baru untuk dipelajari. Mereka cenderung suka mempelajari hal-hal baru untuk memperbanyak ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memberikan perhatian penuh. Yang keempat, merangkum dalam hati. Penyimak yang baik selalu merangkum dalam hatinya. Dia selalu ingin merangkum ucapan-ucapan atau penjelasan dari dosen tersebut untuk dirangkum dan dijadikan sebuah kesimpulan agar mereka dapat memahaminya. Yang kelima, mengangguk dan memperlihatkan karakteria. Yang keenam, menilai isi. Penyimak yang baik selalu menilai isi-isi yang terkandung dalam pelajaran atau dalam materi bab tidak Yang ketujuh, tidak memberi penilaian sampai memahami dengan sempurna. Mereka cenderung tidak ingin memutuskan penilaiannya dengan tergesa-gesa. Kenapa demikian? Karena mereka ingin menilainya dengan baik dan tepat untuk si pembicara tersebut. Yang kedelapan, mendengarkan tema-tema penting. Yang kesembilan, bekerja keras menampilkan kontak fisik dan mata. Yang kesepuluh, membicarakan topik yang lebih berat untuk melatih pikiran. Penyimak yang baik selalu melatih pikirannya dengan mengetahui ilmu yang baru dan ingin mengasah pikirannya agar mereka mempunyai wawasan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Widya Wulansari dengan NIM 2019-210479. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal, dan yang kedua saluran komunikasi tim, dan yang ketiga saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi formal adalah saluran komunikasi yang berjalan pada rantai komodo atau tanggung jawab tugas yang diberikan organisasi, dibagi menjadi tiga: komunikasi ke bawah, ke atas, dan komunikasi horizontal. Yang komunikasi ke bawah adalah aliran komunikasi formal, paling akrab dan jelas adalah sebutan untuk pesan dan informasi yang dikirimkan dari manajemen puncak dan kepada bawahan. Yang komunikasi ke atas adalah komunikasi formal, meliputi pesan-pesan yang mengalir dari tingkat hierarki yang lebih bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan secara lateral atau diagonal antara sesama pegawai. Dan yang kedua, saluran komunikasi tim. Saluran komunikasi tim yang pertama, jaringan tersentralisasi adalah struktur komunikasi tim dimanapun para anggota berkomunikasi melalui seorang individu untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Yang kedua, jaringan terdesentralisasi adalah struktur organisasi tim di mana para anggota bebas berkomunikasi satu sama lain untuk mencari keputusan bersama. Dan yang ketiga adalah saluran komunikasi pribadi. Yang pertama, jaringan pribadi.
adalah peroleh dan pemupukan hubungan pribadi yang menembus batas-batas departemen dan bahkan organisasi. Yang kedua, selentingan adalah jaringan komunikasi informal dari orang ke orang yang tidak dikenakan saksi organisasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi tertulis. Para manajer yang tidak mampu berkomunikasi dengan tulisan akan membatasi peluang untuk maju. Saran-saran untuk meningkatkan keahlian seorang manajer menulis yaitu hormati pembaca, ketahui poin Anda dan langsung membahasnya. Menulislah dengan baik dan jelas, bahkan mengesankan, dan memiliki opini yang kedua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vicky Satria dengan NIM 2019-210492. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dalam komunikasi organisasi. Inovasi dengan tingkat efektivitas yang tinggi membangun strategi untuk mendorong kinerja organisasi. Dan untuk memperkaya organisasi, para manajer harus melakukan dialog, mengelola komunikasi krisis, menggunakan umpan balik, serta menciptakan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dialog. Dialog adalah proses komunikasi kelompok yang di dalamnya orang-orang menciptakan aliran yang memungkinkan mereka saling memahami dan berbagi sudut pandang. Orang-orang dapat bertolak dari sudut yang berseberangan, namun dengan berbicara secara terbuka, mereka menemukan pijakan yang sama, isu-isu bersama, dan tujuan bersama yang dapat dibangun untuk masa depan yang lebih baik. Dialog tidak pernah bersifat dangkal, melainkan pemahaman bersama di mana para pelakunya berusaha saling memahami. Dan untuk membangun dan menjaga hubungan yang kuat, manajer harus mengembangkan kemampuan berdialognya. Yang kedua, komunikasi krisis. Banyaknya jumlah dan cakupan krisis menjadikan komunikasi sebagai tugas lebih menantang bagi para manajer. Organisasi-organisasi menghadapi banyak krisis kecil setiap hari, seperti tuduhan diskriminasi ras, kebakaran di pabrik, dan lebih lanjut, tindakan-tindakan jahat yang disengaja, misalnya pengeboman atau penculikan, selalu meningkat dan berdampak besar bagi orang-orang dan organisasi. Komunikasi yang cepat dan seksama dapat menghilangkan kebingungan serta menggantikan dengan kepercayaan diri para pimpinan organisasi. Para manajer dapat mengembangkan 4 keahlian utama dalam mengkomunikasikan krisis. Yang pertama, jagalah fokus Anda. Para komunikator krisis yang baik tidak membiarkan diri mereka kewalahan dengan situasi yang ada. Menjaga fokus, ketenangan, serta menyimak akan menjadi kunci dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Dan poin kedua adalah tetap terlihat. Banyak manajer meremehkan pentingnya kehadiran mereka di saat krisis. Tugas manajer adalah segera keluar untuk meyakinkan kembali para pegawai serta merespon kepentingan publik. Komunikasi tatap muka dengan para pegawai sangat penting agar mereka mengetahui bahwa para manajer peduli dengan mereka dan apa yang tengah mereka alami. Dan untuk poin ketiga, ungkapkan kebenaran meski pahit. Para manajer efektif mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, melakukan yang terbaik untuk mengetahui fakta-fakta, dan mengungkapkan kebenaran kepada para pegawai dengan tujuan mencegah rumor dan kesalahpahaman. Dan untuk poin terakhir, komunikasikan sebuah misi masa depan. Orang-orang perlu merasa bahwa mereka memiliki sesuatu untuk mereka usahakan dan harapkan. Momen krisis menyediakan peluang bagi para manajer untuk mengkomunikasikan sebuah visi akan masa depan yang lebih baik dan mempersatukan semua orang menuju tujuan yang dapat dicapai secara bersama. Dan selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik terjadi ketika para manajer menggunakan evaluasi dan berkomunikasi untuk membantu para individu dan organisasi untuk belajar dan berkembang. Umpan balik memungkinkan para manajer untuk mengetahui jika mereka telah berhasil dalam berkomunikasi dengan orang lain. Para manajer yang sukses memfokuskan umpan balik mereka untuk membantu mengembangkan kemampuan para bawahan dan
Mereka mendorong umpan balik kritis dari para pegawai. Ketika menyertakan organisasi dalam tinjauan mereka, para manajer dapat segera mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, serta menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki organisasi. Dan yang terakhir adalah iklim kepercayaan dan keterbukaan. Hal terpenting yang dapat dilakukan oleh para manajer untuk memperbaiki komunikasi organisasi adalah menciptakan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Komunikasi dan dialog secara terbuka dapat mendorong orang-orang untuk saling berkomunikasi dengan jujur. Para bawahan akan merasa leluasa dalam mengungkapkan pesan-pesan negatif maupun positif tanpa mengkhawatirkan hukuman. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, yang pertama adalah mengembangkan keahlian interpersonal yang dapat memupuk keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan. Yang kedua adalah para manajer harus mengembangkan dan menggunakan saluran komunikasi formal ke semua arah. Ketiga, para manajer harus mendorong penggunaan saluran berganda, termasuk komunikasi formal dan informal. Dan saluran komunikasi berganda mencakup perintah tertulis, diskusi tatap muka, dan selentingan. Dan yang terakhir, struktur harus cocok dengan kebutuhan komunikasi. Sebuah organisasi dapat dirancang untuk menggunakan tim gugus kerja, manajer proyek, atau struktur matriks sesuai kebutuhan untuk memfasilitasi aliran horizontal informasi bagi koordinasi dan pemecahan masalah.